subscribe dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan sistem penilaian persediaan yang terdiri dari sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas metode penilaian persediaan pada sistem periodik, yaitu metode identifikasi fisik atau biasa juga dikenal dengan metode identifikasi khusus. Apa metode identifikasi fisik? Metode identifikasi fisik adalah persediaan yang dimiliki, baik persediaan awal, pembelian, sampai persediaan akhir dapat diidentifikasi masing-masing nilai perolehannya. Jadi pada metode identifikasi fisik ini, perusahaan datang ke gudang untuk mengecek atau melakukan stock of name terhadap persediaan yang dimiliki. Kemudian mengidentifikasi harga perolehan dari masing-masing persediaan tersebut. Untuk memahami metode identifikasi fisik atau identifikasi khusus ini, berikut ini adalah contoh kasus dan pembahasannya, yaitu PT Jetu adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang makanan dengan bahan dasar tepung terigu. Nah, berikut ini adalah data bahan baku yang dibeli dan dikeluarkan oleh PT Jetu selama bulan Juli 2021. Pada tanggal 1 Juli 2021, perusahaan itu masih memiliki persediaan sebanyak 800 kg tepung terigu, atau ini persediaan awal perusahaan tersebut gitu ya, dengan harga per kilonya itu 10.000. Nah, kemudian di tanggal 1 Juli juga itu perusahaan melakukan pembelian dengan harga yang sama dan seterusnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini pembelian selama bulan Juli itu jumlahnya itu 12.900 kg tepung terigu, dan selama bulan Juli itu total pengeluaran atau yang digunakan itu sebanyak 10.680 kg. Nah, kemudian setelah perusahaan melakukan identifikasi fisik atau melakukan stock of name di dalam gudang, itu dapat diidentifikasi bahwa persediaan perusahaan itu yang dibeli pada tanggal 12 bulan Juli 2021 itu masih tersisa 350 kg. Kemudian tanggal 16 tersisa 240 kg, tanggal 17 itu tersisa 540 kg, dan tanggal 25 itu tersisa 1090 kg. Nah, dari data ini kalian diminta untuk yang pertama, berapakah jumlah persediaan akhir bahan bakunya? Terus kemudian yang kedua, berapakah nilai persediaan akhir bahan bakunya? Dan yang ketiga adalah hitunglah berapa HPP-nya. Untuk menjawab soal yang pertama, kalian diminta untuk menghitung berapa sih jumlah persediaan akhirnya. Dari transaksi pembelian dan pengeluaran tadi diklasifikasikan dari mulai persediaan bahan baku awal itu sebanyak 800 kg dan pembelian bahan bakunya itu sebanyak 12.100. Jadi totalnya adalah 12.900. Nah, ini sudah tertera di dalam soalnya tadi. Nah, kemudian pemakaian bahan bakunya tadi senilai 10.680. Jadi selisih antara bahan baku yang siap digunakan atau bahan baku yang dibeli atau yang dimiliki oleh perusahaan tadi dikurangi dengan pemakaian bahan baku sebesar 10.680 itu berarti itulah sisa persediaan akhir yang dimiliki perusahaan, yaitu 2.220. Pertanyaan yang kedua adalah berapa nilai persediaan akhir dari bahan baku. Berarti kalau pertanyaannya adalah nilai persediaan, berarti mengacu pada nilai rupiahnya. Nah, ini tadi data persediaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan Jetu tadi. Ini sebanyak
pembeliannya sebanyak 12.900 kg. Sementara tadi berdasarkan hasil stock of name tadi diperoleh data sebagai berikut ini. Nah, jadi kalau di total nih ya 350, 240, 540, 1090 itu totalnya pasti 2220. Nah, dari 2220 tadi kalau dirupiahkan berapa sih nilainya? Jadi cara untuk menilai persediaan akhir tadi, kalian pindahkan nilai yang 350 kg. Nah, itu kalian pindahkan di sini 350 kg. Nah, dikali dengan nilai atau harga perolehan pada tanggal tersebut, yaitu 11.500 sama dengan 4.025.000 dan seterusnya. Kalian masukkan 240, terus kemudian harga perolehan pada tanggal 16-nya 12.350 sama dengan 2.964.000. Kemudian kalian masukkan 540 dikalikan dengan 10.000. Kemudian kalian masukkan 1090 kg dikali 11.000 sama dengan 11.990.000. Jadi kalau di total ini jumlahnya adalah 2.220. Itu jumlah persediaan akhir bahan baku. Sementara nilai persediaan akhirnya adalah sebesar 24.379.000. Ketiga, yaitu kalian diminta untuk menghitung harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini biasanya mengacu pada berapa sih harga pokok penjualan atau harga pokok perolehan untuk barang yang sudah dikeluarkan. Dengan cara kalian pertama-tama adalah menghitung barang tersedia untuk dijual atau BTUD-nya itu. Nah, caranya gimana? Kalian dengan cara mengalihkan pembelian itu dikali dengan harga per kilogram itu diperoleh barang tersedia untuk dijual sebesar 8 juta. Nah, kalian kalikan semuanya kemudian ditotal. Jadi totalnya itu adalah 142.805.000. Nah, itu barang tersedia untuk dijual. Nah, kita masukkan. Kemudian nilai persediaan akhir yang kita hitung tadi kita masukkan. Nilainya 24.379.000 sama dengan 118.426.000. Yang 118.426.000 ini merupakan harga pokok perolehan dari jumlah barang yang keluar atau terjual, yaitu senilai 10.680 kg. Nah, itu tadi penjelasan tentang penilaian persediaan dengan metode identifikasi khusus atau identifikasi fisik pada sistem periodik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.